Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Urgensi Bilateral Investment Treaty sebagai jaminan investasi terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Untuk anggota kelompok terdiri dari Yohanes Pakpahan dengan NIM belakang 006, ada Kardina Vera dengan NIM belakang 111, ada Eganola Kesar dengan NIM belakang 013, ada Nazila Ardia Cahyani dengan NIM belakang 131, ada Regina Seliadi Prasaja dengan NIM belakang 154, ada Farah Alzara Sabira dengan NIM belakang 158, ada Echa Marta Fadiasari dengan NIM belakang 163, dan Fatur Satria dengan NIM belakang 168. Pendahuluan, Bilateral Investment Treaty atau BIT pertama kali ada di tahun 1959, yang dimana BIT mengikat secara hukum dua negara yang telah menetapkan sebuah perlindungan timbal balik atau reciprocal protection sebagai promosi investasi. Negara pertama yang memakai perjanjian ini adalah negara Jerman dengan negara Pakistan, yang dimana dimulai di tahun 1962 di tanggal 28 April. Dalam hal ini, perjanjian ini baru dipakai setelah 2,5 tahun setelah perjanjian itu dibuat dan ditandatangani. Di Indonesia, BIT sendiri dikenal dengan sebuah istilah perjanjian serta informasi yang diperoleh dari UNCTAD. Semenjak tahun 1968 hingga sekarang, sudah terdapat 72 BIT yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Namun terdapat berbagai banyaknya sebuah kesepakatan internasional, terkhususnya pada P4M, atau promosi serta perlindungan penanaman modal yang harus dilakukan evakuasi, serta sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perekonomian. Untuk rumusan masalah yang pertama ada satu, bagaimana aspek hukum dan dampak pelaksanaan BIT di Indonesia. Yang kedua, bagaimana Bilateral Investment Treaty atau BIT dapat menjadi jaminan efektif terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk dalam aspek hukum dan dampak pelaksanaan BIT di Indonesia. BIT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang membahas mengenai penanaman modal atau UPM, di mana UPM memuat ketentuan yang akan diintegrasikan ke dalam perjanjian internasional. BIT telah menjadi sumber hukum internasional yang dianggap paling dominan untuk dapat melindungi investasi asing yang ada pada negara berkembang. Hal ini dapat kita lihat bahwa jarang adanya penandatanganan BIT yang dilakukan oleh negara maju yang memiliki domestic law. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menyadari pentingnya investasi asing secara langsung oleh PMA atau Foreign Direct Investment atau PDI. Hal ini karena adanya keterbatasan modal yang dimiliki oleh Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional sehingga Indonesia membutuhkan adanya modal asing yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan terbentuknya perjanjian investasi bilateral, tujuan utama yang hendak dicapai adalah meningkatkan arus investasi dan menjamin investor bahwa investasi yang hendak dilakukan dilindungi secara hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, BIT memiliki klausul adanya mekanisme yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara alternatif bagi investor yang haknya dilanggar. Maka investor dapat mencari perlindungan atau menempuh jalur hukum melalui arbitrasi internasional di dalam pengadilan, seperti ICSID, daripada di pengadilan negaranya sendiri, seperti yang dikatakan oleh Hosted. Karena pada umumnya BIT ini dilaksanakan antara negara maju dan juga negara berkembang yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan dan melindungi investasi negara maju yang ada di negara berkembang. Di Indonesia ini sendiri terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur BIT secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang memberikan penegasan pentingnya hubungan luar negeri berbentuk perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dan juga mekanisme ratifikasi perjanjian internasional. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Aspek hukum dari BIT ini juga harus meliputi beberapa aspek, terutama perlindungan investasi. BIT memberikan sebuah perlindungan hukum untuk investor asing. Selain itu, penyelesaian sengketa investor negara atau ISDS, pemisahan hukum dan juga tanggung jawab sebuah negara merupakan sebuah aspek dari BIT ini sendiri. Baik, untuk selanjutnya dapat dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, dampak positif BIT. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kepercayaan para investor asing dapat mendorong arus modal asing ke dalam negara-negara yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Investasi asing yang didorong BIT dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru di negara yang terlibat atau negara yang menerima investasi. Lalu yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan.
Teknologi, keahlian, dan praktik manajemen dibawa ke dalam negara yang nantinya akan menjadi penerima sebuah investasi tersebut. Yang keempat, infrastruktur. Arus modulasi yang dihasilkan BIT digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang penting, seperti halnya pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, penyelesaian sengketa. Inklusi klausul penyelesaian sengketa investor negara atau ISDS dalam BIT memberikan kepastian hukum bagi investor asing, serta mengurangi risiko politik dari hukum yang terkait dengan investasi asing. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dampak negatif dari BIT yaitu pertama ketergantungan ekonomi, yaitu ketergantungan pada investasi asing dapat membuat negara rentan terhadap fluktuasi pasar global dan keputusan investor asing. Kedua, ketegangan sosial. Timbul konflik dengan masyarakat lokal terkait dengan pembebasan lahan, lingkungan, atau hak-hak tenaga kerja. Ketiga, ketimpangan ekonomi cenderung terkonsentrasi dalam sektor-sektor tertentu atau di wilayah perkotaan, meninggalkan daerah pedesaan atau sektor-sektor tertentu terpinggirkan. Keempat, kehilangan kedaulatan, yaitu klausul ISDS dikhawatirkan mengurangi kedaulatan hukum negara karena tuntutan kepada negara dalam forum internasional yang tidak tunduk pada yurisdiksi nasional. Selanjutnya akan dipaparkan teman saya. Baik, masuk pada pembahasan kedua, yaitu bilateral investment treaty sebagai jaminan investasi yang efektif terhadap penanaman modal asing di Indonesia. BIT memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada investor asing yang mencakup berbagai aspek seperti perlakuan yang adil dan setara, keamanan terhadap ekspropriasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen. Selain itu, BIT juga mengandung ketentuan yang melindungi kepentingan negara penerima modal. Negara dapat menetapkan aturan dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi kepentingan nasional. Salah satu fitur BIT adalah mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara tuan rumah atau yang sering disebut dengan host country. Mekanisme ini memungkinkan investor untuk mengajukan klaim terhadap negara tuan rumah di hadapan tribunal internasional seperti ICSID atau arbitrase internasional lainnya. Hal ini memberikan forum yang netral dan independen bagi penyelesaian sengketa. Selanjutnya disampaikan oleh Fatur. Baik, Indonesia saat ini merupakan negara asing dengan kasus arbitrase investasi terbanyak. Hal ini menunjukkan investor asing sering menggunakan hak mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional. BIT memberikan investor hak langsung untuk mengajukan arbitrase investasi tanpa harus melalui pengadilan domestik terlebih dahulu. Keputusan dari pengadilan arbitrase internasional ini mengesampingkan putusan pengadilan domestik Indonesia meskipun hasilnya tidak menguntungkan bagi negara. BIT berfungsi sebagai jaminan investasi yang efektif bagi penanam modal asing dengan memberikan perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, serta kepastian regulasi. Dengan demikian, BIT dapat meningkatkan kepercayaan investor, mendorong aliran investasi asing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tuan rumah. Selanjutnya akan saya sampaikan saya. Baik, selanjutnya pada masa kepemimpinan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, beliau menyatakan sikap tegas terhadap perusahaan multinasional yang menggunakan kekuatan tawar-menawar untuk menekankan Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan lagi membiarkan ketidakadilan tersebut terjadi. Indonesia tidak menolak perlindungan yang wajar bagi investor asing, tetapi menentang praktik penjarahan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Negara ingin memastikan bahwa investasi asing dilakukan secara adil dan tidak merugikan kepentingan nasional. Penghentian beberapa BIT bukan merupakan langkah permanen. Indonesia menyadari bahwa beberapa perjanjian investasi yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan negara. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terakhir kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah salah satu cara untuk melindungi investasi asing adalah dengan menggunakan BIT atau P4M yang ditandatangani dengan negara asal investor dari Indonesia. Didasarkan pada prinsip-prinsip standar perawatan, Indonesia memiliki kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian BIT dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi yang lebih lemah sebagai negara penerima modal dibandingkan dengan negara-negara pemilik modal. Meskipun BIT adalah perjanjian internasional yang mengikat dua negara, isi BIT mencakup ruang lingkup investasi dan memiliki konsekuensi hukum bagi para pelaku usaha di antara kedua negara yang melakukan BIT. Akibatnya, dalam kasus di mana salah satu pihak dari perjanjian gagal, isi BIT dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan multinasional yang merugikan negara tersebut dan melakukan ekspropriasi, tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan yang secara langsung dan tidak langsung melalui ekspropriasi terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya ada saran, yang dimana mengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 karena sudah tidak relevan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam hal pengaturan investasi modal asing dan tindakan nasionalisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam kasus di mana modal asing mendominasi atau mengancam perekonomian nasional dan membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara yang akan menginvestasikan modal di dalam negeri dengan tujuan agar pemerintah Indonesia sebagai negara tuan rumah atau penerima modal memiliki kedudukan yang setara dengan negara pemberi modal atau investor. Sehingga
penanam modal asing tidak mendominasi perekonomian dan setiap konflik atau perselisihan yang muncul di kemudian hari dapat diselesaikan dengan kesepakatan yang disebutkan dalam perjanjian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.